Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kira-kira hari ini siapa yang berangkat? Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh ketuanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah masih semangat? Sebelum belajar, kita akan, ibu akan kasih tepuk wow ya. Nanti kita tepuk wow bareng-bareng. Contohnya kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren, luar biasa gitu ya. Ayo silakan semuanya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Kasih W, Kasih O, kasih W. wow, keren, luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang materi kebersamaan di sekolah ya. Apa itu kebersamaan di sekolah? Kebersamaan di sekolah adalah kekompakan antara teman, guru atau siswa yang melakukan kegiatan yang ada di sekolah ya. Salah satu contohnya yaitu ini, kegiatan upacara bendera. Biasanya kegiatan upacara bendera dilakukan hari apa, anak-anak? Hari Senin. Ya, hari Senin. Kenapa? Di sini ada gambar anak melakukan upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Negeri 1 Bauga melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seseorang siswa. Seorang siswa memimpin upacara bendera. Nah, di sini satunya ada lagi, ini adalah foto bersama dengan guru wali kelas. Siti dan siswa kelas 2 SD 1 Bauga, siswa-siswa kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama teman-teman. Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari berbagai suku, agama, ras, dan kepercayaan. Namun semuanya saling rukun dan saling berteman. 10 menit nggak masalah. Salah satu contoh kebersamaan di sekolah itu kan ada upacara dan ada juga kata gotong royong. Biasanya gotong royong dilakukan setiap hari Jumat. Nah, Jumat seperti bersih-bersih di selokan, membuang sampah pada tempatnya, dan biasanya membersihkan kelas bersama-sama. Di sini ibu akan kasih contoh dongeng tentang kehidupan bersama. Asik. Dongeng tentang ikan dan burung yang hidup bersama. Dongeng fabel, dongeng cerita pendek yang menggambarkan watak atau budi pekerti manusia melalui tokoh hewan. Tokoh-tokoh hewan dalam fabel dianggap mewakili manusia yang mampu berbicara dan bertindak seperti manusia. Nah, di sini ibu akan bagikan contoh dongeng tersebut. Ibu bagi
dibagi 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Banyak beneran LAS tak kali ini maju tak juga. Apa adanya kan? Karena ujian matematika ya lo, iya. Nah, di sini Ibu minta salah satu siswa mewakili untuk membacakan doa tersebut. Coba tolong bacakan. Sini Bu. Ya. Masuk DAE. Mati. Ikan dari apa ya? Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Yang terakhir. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Lalu memandang biji-bijian tepat di atasnya. Kelihatannya biji-biji ikan itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandang biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung memelah lalu singgah di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Nah, sudah. Cukup ya. Tadi udah diceritakan sama Nyoman. Sebagian ya sudah diceritakan di sini Bu akan menceritakan Nyoman. Dongeng tentang ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya saling dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya itu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata si ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkan dan berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk berterbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung ya. Setelah terbangun, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggiran sungai untuk beristirahat. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata si burung. Lalu ia berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku seekor sirip atau berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hei ikan, apa kau menginginkan biji-bijian itu? Kata si burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambilkan biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing
ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Dan akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu satu sama lain. Oke, di sini ibu akan kasih latihan. 559 jam 6 tuh. Pakai tisu 12 jam. Latihan ini berkaitan dengan dongeng yang tadi ibu dan Nyoman bacakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi soal. Udah ada yang selesai? Yang sudah selesai silakan kumpul di depan. Dan salah satu siswa ibu minta tolong bacakan ya nanti. Ayo siapa? Yo Bu. Udah ada yang selesai? Ada Rani? Mau maju? Yang lainnya ditunggu ya. Silakan ditunggu. Baca. 1. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru? Ikan dan burung. 2. Di manakah tempat dari cerita tersebut? Di pinggir sungai. 3. Di manakah hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Di dasar sungai. 4. Burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. 5. Ikan ingin membantu burung dengan cara menangkap cacing di dasar sungai. Sudah? Ya. Terima kasih. Yang lainnya? Ibu kasih 1 menit lagi. Ayo. Ayo Rina. Ini udah? Kelompok 4 udah? Nah, tadi kita udah baca dongeng tentang ikan dan burung ya.
Di sini ibu kasih gambar ya, gambar bilangan pecahan seperti ini. Kelihatan nggak? Di sini ada 1/2, ada gambar ini, gambar 1/3. Di sini ada 1/4. Ini juga ini bentuk bulatan bagi 2, 1/2. Ini bentuk bulatan 2/4 dan ini ada 3/4. Di sini Dina membeli martabak manis. Makanan tersebut dipotong menjadi 2 di bagian dengan ukuran yang sama. Setiap martabak yang dibagi memiliki nilai pecahan sebesar 1/2. Ini contohnya ya, ini contoh gambar. Jadi misal ini kan Dina ya, Dina membeli martabak manis. Itu kan gambar lingkaran seperti ini kan. Dibagi 2 ini bagi 2 yang sama rata dan sama luasnya, jadi martabak Dina menjadi 1/2. Nah, ibu akan kasih latihan ini, bisa melihat gambar ini ya dari sini. Ibu kasih latihan untuk mencocokkan mana bilangan yang benar ya. Nah, dari contoh ini nanti anak-anak bisa menjawab latihan yang ibu kasih tadi ini. Contohnya gambar ini. Gimana bisa? Ini kan 1 ini. Sudah? Ya. Nyoman coba sebutkan yang mana? Yang 1/2 yang mana? Ya. Ya. Yang 1/3. Ya. Ini. Ya. Terima kasih. Nah, ini Nyoman sudah benar menjawabnya ya. Kasih. Ada yang kesulitan? Tidak? Ini sudah? Kelompok 1 sudah? Nah, jadi bilangan pecahan yaitu bilangan yang ruangannya dibagi sama rata ya. Kalau nggak sama itu berarti nggak jadi bilangan pecahan yang seperti contoh ini ya. Karena pada dasarnya bilangan pecahan itu menyatakan bagian-bagian dari sebuah keseluruhan yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besarnya dan luasnya ya. Nah, selanjutnya materi terakhir itu ada gerak dasar tali kijang. Ada yang tahu gerak dasar itu gimana? Ya, ibu akan memberikan contoh gerak dasar ya. Di sini ibu akan kasih contoh video tari kijang. Video kasih dia lompat-lompat ke depan, ke samping. Gerak dasar tari kijang itu dimulai dari tangan,
Mulai dari tangan, lengan, kepala, dan gerakan kaki ya, secara berirama ya. Udah ya. Ini tadi contoh gerak tarik kijang yang dicontohkan dari salah satu siswa ya. Di sini gerak tarik kijang itu pada dasarnya yaitu terbagi menjadi beberapa bagian seperti gerak dari gerak kepala, gerak tangan, lengan, dan kaki ya. Nah, di sini dijelaskan yang pertama berlari-lari kecil ke depan, yang kedua melompat-lompat ke kanan dan ke kiri, dan yang ketiga menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, posisi kaki jongkok seperti gambar di sini ya. Bilang kepala. Nah, sekarang sudah tahu kan gerak-gerak dasar tarik kijang? Gerak-gerak dasar tarik kijang secara sederhana lah ya. Nah, di sini ibu akan kasih PR ya. Tapi yang kerjain kalian ya, jangan orang tuanya. Nanti bisa melihat tadi video tadi kan. Di sini ibu akan kasih latihan buat di rumah. Tetap tadi 4 kelompok ya. Ya, Bu. Ini kerja kelompok ya sama teman-teman di rumah. Ya. Nah, apakah hari ini belajarnya sudah paham? Sudah, Bu. Gimana perasaannya hari ini? Senang sekali. Nah, sebelum ibu tutup ya, silahkan ketua kelas baca doa. Kita akan tutup. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.